hapus pahala puasa. Yang pertama al-kadhib. Apa itu kadhib? Pernah mendengar nabi palsu Musailamah kadhib itu bohong ya, bohong. Jadi ibu-ibu hati-hati, kita yang mohon maaf, insya Allah di sini nggak ada lah ya. Bagi yang terbiasa dengan berkata bohong, jangan sepelekan bohong. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tidak pernah berkata bohong. Ketika kita berpuasa ibu-ibu sekalian, meskipun bohong kita itu bohong main-main, maka itu berpotensi menghapus pahala puasa. Puasa tapi masih berkata bohong. Hari ini tuh banyak orang dikit-dikit OTW, dikit-dikit OTW. Gimana bu? OTW. Padahal ya masih ya, ini yang tertawanya masih merasa. Hati-hati, puasa hindari dengan perkataan bohong. Ketika sering bercanda bohong ya nanti terbiasa bohong ya. Jadi yang kedua al-ghibah. Ghibah pakai huruf ini. Ghibah dalam bahasa Arab ada dua. Ghibah yang pertama itu pakai huruf ha besar. Ghibah itu bagus. Ghibah itu amalan yang sangat dianjurkan. Ghibah itu misalnya begini. Misalnya Bu Titik punya HP dua. Daripada dua ribet, sudah yang satu diberikan kepada Ibu B. Ibu Titik memberikan HP satu kepada Ibu B. Itu namanya hibah, ya sudah saya hibahkan, menghibahkan ya. Jadi kalau hibah itu ada hadisnya, tahabu. Siapa yang suka menghibahkan dirinya kepada orang lain, maka akan menimbulkan rasa cinta di antara keduanya, saling cinta. Ibu-ibu kalau menjelang pilkada kan banyak orang hibah, nggak pernah datang, lupa datang menghibahkan sebagian rezekinya dibagi-bagi, ya kan? Itu mengamalkan hadis dan kesalahan. Dan memang dengan bagi-bagi itu muncul rasa cinta, makanya nyoblos. Itu mengamalkan hati. Jadi kalau ibu-ibu ingin banyak kawan, banyak teman, ya sering-sering bagi-bagi lah, sering-sering berhibah. Kalau ingin dicintai ya, banyak teman, sering-sering ajak makan. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sosok manusia yang tidak enak makan kalau kecuali ada tamu. Beliau kalau nggak ada tamu sampai cincin Nabi itu suka sekali bagi-bagi. Maka Nabi Ibrahim itu orang yang kaya raya, rezekinya nggak putus-putus. Kalau datang Idul Adha, beliau berkorban itu bukan satu ekor dua ekor, ribuan ekor pun tak. Itu beliau berkorban saking kayanya. Ternyata orang kaya itu ya, orang yang suka berbagi. Ibu jamaah rahimahullah. Yang kedua al-ghibah. Ghibah ini penyebab terhapusnya pahala puasa itu ghibah yang pakai huruf ghin. Bahasa kendalanya menggunjing. Ada yang suka menggunjing. Bahasa Al-Qur'annya orang ghibah itu orang yang makan bangkai saudara. Ya. Orang yang makan bangkai itu jorok atau jijik atau buruk, ya, sama aja ya, makan bangkai. Nah ini yang dimakan bangkai saudaranya pula. Jadi sungguh satu hal yang sangat tidak terpuji ketika orang makan bangkai saudaranya. Itu perumpamaan bagi orang yang menggunjing. Apa itu menggunjing? Kita punya teman, kita punya saudara, punya aib. Saya tanya dulu Bu nih, orang atau manusia biasa punya aib itu gimana? Wajar atau wajar? Wajar. Setiap manusia itu al-insan makalu khotok wan is. Ada nggak di sini yang nggak punya aib? Yang namanya aib itu memang ya sudah bawaan manusia. Ya, al-insan makalu khotok wan is. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pokoknya selaku manusia lah
selain Nabi ya, selain Nabi dan Rasul itu berpotensi berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang bertaubat. Jadi kalau kita melihat aib saudara kita, kita jangan ribut, kita jangan berisik. Kalau ada aib saudara kita, kita diwajibkan menuntutnya. Man satarul mu'minin satarahu Allahu yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka besok di hari kiamat ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena membuka aib itu merupakan sesuatu yang buruk, itu ditunggangi oleh syaitan, oleh iblis, maka biasanya terasa asyik. Betul Bu ya? Menggunjing itu asyik apa asyik? Membuka aib saudara kita itu asyik sekali. Asyik sekali. Kalau di zaman Rasul masih hidup, ketika ada orang rumpi menggunjing, itu tercium aroma bangkai menyebar ke perumahan, kalau istilah di Banten. Rasulullah biasanya memerintahkan, ini ada domba bangkai ini, cari cepat, cari. Kasihan, suruh berhenti dia dari menggunjing atau membuka aib saudara. Di zaman Rasulullah. Kalau hari ini, kenapa nggak tercium? Padahal banyak sekali orang merumpi, orang menggunjing. Ibu saya pernah nih dikasih analogi. Kenapa hari ini orang banyak menggunjing di mana-mana, baik di darat maupun di dunia maya? Di dunia nyata maupun dunia maya itu orang menggunjing hari ini. Kenapa nggak bau bangkai? Saking banyaknya. Saya pernah sekali-kali diajak ke tempat pembuangan akhir di kubur. Ada sebuah kegiatan pengajian. Tempatnya di sebuah musola di dalam tempat pembuangan akhir. Ada musolanya loh. Di situ ada warga, ada penghuni. Ya, beberapa puluh kakak. Di situ memang namanya tempat pembuangan akhir ya, banyak lalat, bisa-bisa. Saya tanya pada orang situ, apa di sini nggak terasa bau? Bapak menutup pakai masker. Bapak itu di sini nggak apa? Ternyata kenapa nggak bau ya? Memang hari-hari bersahabat dengan itu. Dia nggak merasa ada bau, dia nggak merasa jijik. Nah demikian juga kenapa hari ini orang ramai dengan budaya menggunjing, memfitnah, kok nggak bau ya karena saking banyaknya. Jadi intinya jamaah, bahwa menggunjing membuka aib saudara kita itu sesuatu yang bisa menghapus pahala puasa. Yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu apa? Adu domba. Terkadang mungkin ya di antara kita nggak ada yang suka adu domba. Tetapi barangkali suatu saat kita ketemu dengan komunitas, dengan kawan teman yang suka adu domba, kita terikut-ikut. Hati-hati. Adu domba di mana kita melihat orang lain yang tadinya rukun jadi nggak rukun. Kalau ada suami istri rukun jadi nggak rukun, diadu domba. Pekerjaan adu domba ini bisa menghapus pahala ibadah puasa. Jual berita, jual sana, jual sini, adu domba. Kemudian yang keempat, yaminuzur, sumpah palsu. Sumpah palsu itu ya mungkin kalau di sini nggak ada ya, tapi itu menjadi hal yang biasa ketika ada orang membela klaimnya supaya menang, wah ini sumpah palsu. Atau mungkin orang yang sedang jualan di pasar supaya produk atau dagangannya laku dengan nilai jual tinggi, wah sumpah. Demi Allah ini belinya di Amerika, padahal belinya di Amerika. Sumpah palsu. Di Amerika belinya, di Amerika maksudnya. Maksudnya sumpah demi Allah di Amerika. Pakai demi Allah pula ya. Jadi sumpah palsu ini apabila dilakukan orang yang sedang berpuasa, hilang pahala puasa. Dan yang terakhir, wastirsalun nadri ila ma harrama syar'a. Melepaskan pandangan pada sesuatu yang diharamkan oleh agama.
memandang lawan jenis yang bukan muhrim, yang bukan haknya dengan syahwat. Nah ini insya Allah saya yakin ibu-ibu nggak akan melakukan itu ya. Tetapi ya barangkali kita sedang nonton, mungkin kita sedang jalan ya. Di Batam ini kan apalagi di Nagoya ini banyak orang yang miskin papa ya, tidak bisa beli jilbab, tidak bisa beli kain panjang, pakaiannya sekitar wilayah dada atau sekmida. Jadi kalau ada seperti itu terkadang kalau bagi ibu-ibu mungkin tidak menjadi masalah, tetapi bagi bapak-bapak tolong kita harus bisa bersama-sama bagaimana menjaga lingkungan agar tidak terjadi orang membuka aurat sembarangan, karena ketika aurat itu terbuka dan terpandang orang, yang memandang itu dosa, yang melakukan juga ikut dosa. Apabila terjadi pemandangan seperti itu ketika sedang berpuasa, itu bisa menghapus pahala ibadah puasa.